Untuk Pisces Sun, Moon, dan Rising di bulan April 2020, apa yang akan kamu alami dan guidance untuk love life kamu di sepanjang bulan April. Hai guys, selamat datang dan selamat bergabung di DME Tarot Indonesia. Di dalam channel ini gue akan memberikan tarot reading untuk zodiac sign dalam hal cinta, asmara, dan relationship. Untuk sun sign, moon sign, dan rising sign kalian. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ke DME Tarot Indonesia dan aktifkan notifikasi belnya biar kalian bisa mendapatkan notifikasi dan informasi di setiap kali gue melakukan update tarot reading dan juga di saat gue melakukan live streaming di setiap hari Minggu jam 20.00 WIB atau jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan ikuti live streamnya ya guys, karena kalian bisa berkesempatan mendapatkan personal tarot reading yang gratis di live streaming DME Tarot Indonesia buat subscriber yang beruntung. Buat teman-teman yang menginginkan personal tarot reading berbayar, silakan email ke tarotlafortune@gmail.com. Kalian bisa tanya-tanya banyak hal, pertanyaan bebas dan juga unlimited. Kalian bisa tanya tentang karir, love life, relationship, atau apapun yang kalian ingin ketahui. Oke, sekarang akan kita lanjutkan tarot readingnya. Jangan lupa untuk like dan komen video ini, juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kalian. Terima kasih atas partisipasinya. Let's we get started. Hai Pisces, saat ini akan gue bacakan ramalan untuk zodiak Pisces. Untuk teman-teman Pisces, laki-laki dan perempuan, mungkin yang masih single ataupun yang sudah in relationship, dan juga yang sudah menikah, cocokkan dengan situasi kamu masing-masing. Dan juga cek moon sign dan rising sign reading kalian yang mungkin bisa resonate dalam love life kamu. Untuk Pisces Sun, Moon, dan Rising di bulan April 2020, apa yang akan kamu alami dan guidance untuk love life kamu di sepanjang bulan April. Kartu pertama untuk Pisces adalah Playfulness. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Nanti akan gue jelaskan arti dari semua kartu ini. Yang kedua adalah Very Soon. Clearly decide what you want so that it's come to you now. Lalu yang ketiga, Engagement. Your love life is ascending to a high level of commitment. Wow. Very soon engagement. Di bottom of the decknya soulmate. Yes, this is your soulmate. Yes. Wow, senang sekali ya untuk teman-teman Pisces yang lagi berdealing dengan soulmate connectionnya, pasti kerasa dalam banget. Dan kalian menikmati hubungan bersama dia dan juga ada up level di dalam komitmen, di dalam relationship kamu. Untuk sekarang gue bacakan tarot card kalian untuk Pisces, laki-laki dan perempuan, Sun, Moon, dan Rising April 2020. Apa yang akan kamu alami di dalam love life kamu untuk Pisces yang single ataupun yang sudah in relationship ataupun yang sudah menikah, bagaimana love life-nya, apa yang kamu alami, apa yang kamu rasakan, dan juga guidance untuk teman-teman Pisces di bulan April 2020. Kartu pertama untuk Pisces, Knight of Swords.
Lalu ada the Temperance, Four of Pentacles, Three of Cups, wah, Ten of Swords, lalu Six of Cups. Wow, ini bagus ya, the Magician, Nine of Cups, Page of Pentacles, lalu the Queen of Wands. Di bottom of the decknya adalah Justice. Ya, untuk Pisces, gue melihat beberapa di antara kamu ada yang berdealing dengan zodiak Libra, juga Sagittarius, dan ada fire sign yang lain seperti Aries, Leo, ataupun Sagittarius. Dan untuk spesifik zodiaknya ada Sagittarius dan Libra. Juga ada air sign Gemini, Libra, atau Aquarius. Buat kamu yang nggak berhubungan dengan beberapa zodiak ini, mungkin dengan zodiak yang lain dan nggak ada di sini, nggak masalah ya. Anyway, gue melihat bahwa kamu Pisces mungkin agak sedikit emosional di bulan April ini. Kamu agresif, kamu inginnya cepet-cepet, terus kamu mengambil langkah terlalu cepat mungkin ya dalam menentukan keputusan, atau dalam berpikir kamu agak terburu-buru, agak pushy gitu ya, memaksakan suatu keadaan atau memaksakan seseorang untuk melakukan yang kamu inginkan or anything else. Kamu akan seperti agresif dan mungkin emosional ya, temperamen gitu ya, yang akan sulit untuk matching atau sulit untuk diajak kompromi dengan si dia ya. Jadi di saat kamu lagi fast to furious gitu ya, kamu lagi emosional atau lagi terburu-buru, mungkin dia nggak akan bisa ngerti kamu di saat kamu ngerasa kamu nggak salah. Oke. Jadi bisa aja ada miskomunikasi ataupun malah jadinya bentrok, ya kan? Nah, dalam hal ini challenge-nya adalah kamu untuk sabar. The Temperance bisa juga menggambarkan taking slow dan cautious, hati-hati dalam bertindak atau melangkah atau berkata-kata misalnya ya. Test the water first. Coba dulu satu langkah kaki sebelum kamu terjun langsung ke hal tersebut, atau sebelum kamu mungkin misalnya aja ya menuduh orang. Tapi coba lihat dulu sedikit demi sedikit faktanya gitu, kumpulkan dulu or anything else. Yang bisa aja, intinya jangan terburu-buru mengambil keputusan atau melakukan sesuatu ya. Kamu harus coba untuk sabar dan juga coba untuk balancing positif negatifnya. Antara pikiran dan perasaan kamu juga harus balance, oke? Jangan mengambil tindakan hanya karena 100% apa yang kamu pikirkan tanpa menghiraukan apa yang kamu rasakan. Begitu pula sebaliknya, jangan 100% mengambil tindakan karena kamu baper gitu ya. Tapi pakai logika. Jadi balance, challenge-nya adalah balance untuk bulan April untuk Pisces. Dan juga mungkin beberapa di antara kalian ada yang mengalami rocky road di depan kamu atau sedikit rintangan-rintangan ya, yang kamu harus hati-hati, jangan injak ranjau gitu kan. Jangan misalnya kamu tahu kalau SMS-an sama orang lain di saat ada dia atau di belakang dia, itu akan membuat dia cemburu banget. Dan hati-hati, itu bisa menjadi red flag-nya, yang kalau kamu injak ranjau itu, atau kamu misalnya ketahuan masih komunikasi dengan seseorang yang lain, dan itu akan menjadi masalah untuk hubungan kalian. Karena apa? Dalam hal ini ya, ada seseorang yang agresif, bisa kamu bisa dia. Kelihatannya
kamu agak sedikit keras kepala ya, dan agak sedikit memaksakan gitu ya, seperti yang gue bilang tadi, memaksakan pokoknya kamu harus mendapatkan apa yang kamu inginkan. Mungkin juga kamu agak lebih atau sedikit lebih pelit gitu ya di bulan April ini, perhitungan, dan juga agak clinging kemana-mana, pokoknya harus ngikut sama dia mau pergi kemana kamu harus ada di situ ataupun lain sebagainya, seperti bersikap terlalu overprotective dan terlalu frontal mungkin ya. Itu yang akan membuat relationship kamu mungkin di bulan April ini agak sedikit membuat kamu down gitu ya, karena ini mungkin aja kamu ya yang mungkin ada beberapa di antara kalian yang merasakan di backstab atau ditusuk dari belakang, dikhianatin, dikecewakan, atau mungkin bahkan diputusin sama seseorang, atau kamu mungkin dikhianati, atau kamu ngerasa mentally kamu udah terpuruk banget dalam kondisi kamu ini. Kamu ngerasa seperti dying gitu ya, udah nggak ada jalan lain, seperti it's totally defeat atau give up, atau mungkin mental kamu lagi benar-benar terpuruk ya kan. Nah, buat beberapa di antara kalian yang mengalami break up mungkin di bulan April ataupun sudah, challenge kalian adalah untuk healing, berobat ya, mengobati luka hati. Itu adalah challenge kalian. Mungkin kalian butuh waktu untuk meditasi kah, menenangkan diri, dan juga mungkin butuh untuk sharing dengan orang-orang yang bisa kalian percaya untuk bangun mental kalian menjadi move on atau lebih positif lagi. Apa ya, cari orang-orang yang punya kebijaksanaan dalam cara dia menghadapi love life-nya atau general gitu ya. Jadi bisa bikin kamu semangat dan lebih positive thinking atas keadaan kamu ya. Jangan curhatnya sama orang yang ababil gitu misalnya, atau cabe-cabean yang kamu ajak curhat, malah akan bikin kamu it will be different, okay? It will be different in perspective. Di saat kamu sharing dengan orang yang benar-benar punya kebijaksanaan, wisdom gitu ya dalam general life dia, atau dibanding kamu cerita dengan orang lain yang nggak paham sama sekali gitu ya. Well, anyway, mungkin beberapa di antara kalian ada yang sangat menginginkan untuk kembali sama dia. Okay, mungkin kamu yang kangen, atau bisa aja ternyata ada seseorang di masa lalu kamu, bisa aja mantan kamu atau si dia, yang tiba-tiba komunikasi atau kontak kamu lagi, atau ngajak kamu ketemuan atau minta balikan. Oke, ini bisa aja mantan kamu yang lain atau si orang yang bersangkutan yang kamu dealing saat ini ya, yang akan ketemu atau kontak kamu lagi. Atau bisa vice versa, kamu yang pengen untuk balikan sama dia karena kamu kamu nggak mau kehilangan dia, gitu ya. Well, kayaknya kamu agak terlalu, buat Pisces yang baru habis mengalami diputusin kah atau hurts ya dari situasi kamu, gue lihat ini kayak kamu nggak mau kehilangan dia. Kamu jadi agak sedikit ego dan arogan untuk memaksakan kehendak kamu, memaksakan dia untuk balik gitu ya. Dan kamu terlalu doing everything, terlalu terburu-buru, terlalu mendorong gitu ya agar dia harus balik ke kamu, something like that. Challenge-nya adalah kalau kamu mau dia kembali ke kamu harus coba untuk sabar.
sabar, pelan-pelan, dan cautious, hati-hati dalam melangkah. Karena apa? Salah langkah seperti ibaratnya menginjak ranjau. Jadi kamu mau cerita kamu balikan, tapi kamu salah dalam berkata-kata atau bertindak, bersikap, bisa aja malah jadi berantakan. Oke, gitu maksud gue. Nah, beberapa di antara kalian mungkin ada yang berdilling dengan legal issue, government atau pengadilan atau hukum, misalnya seperti hutang piutang atau perjanjian dengan seseorang di dalam love life kamu, yang membutuhkan keadilan. Oke, ini juga bisa menggambarkan bahwa universe akan berpihak secara adil buat kamu ataupun buat love life kamu dan love life-nya dia. Jadi akan ada keadilan, oke? Nggak hanya untuk kamu, tapi untuk dia juga. Nah, dari sini juga bisa menggambarkan akan ada sebab akibat ya. Misalnya apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai, apa yang kamu lakukan sebelumnya itu akhirnya kamu terima kembali, gitu ya, sebagai konsekuensi, sebagai akibat, dan itu berdasarkan fakta real, gitu ya. Sometimes ini akan menjadi seperti judgment buat kamu ya, atas apa yang kamu lakukan di masa lalu atau apa yang udah pernah kamu lakukan sama dia, menjadi hasil dari perjuangan kamu selama ini, dan itu akan adil untuk kamu dan untuk dia. Mungkin juga kamu harus ngomong jujur atas suatu hal, atau kamu harus mempertimbangkan baik dan buruk, iya atau enggak, misalnya ya, harus kamu pertimbangkan dengan logika, akal sehat, dan juga kejujuran, begitu. Oke. Sepertinya untuk Pisces ya, soulmate connection ini berasa banget buat kamu, dan kamu nggak bisa lepas dari dia. Contohnya masih clinging sama dia, tapi kamu harus menentukan keputusan very soon, supaya kamu bisa mendapatkan wish come true kamu. Wish come true kamu ini adalah bisa aja seseorang yang kamu harapkan kembali atau mau sama kamu, gitu ya. Asal kamu mau komunikasi yang jelas soal up level di dalam relationship ini. Oke, sepertinya akan ada power of manifestasi buat Pisces di bulan April, dimana apa yang kamu pikirkan, kamu rencanakan, kamu lakukan dengan maksimal, gitu ya. Semua yang kamu butuhkan ada buat kamu, tersedia, tools yang kamu perlukan itu ada. Kamu tinggal pergunakan, dan kamu akan bisa mencapai hasil yang seperti kamu inginkan. Intinya itu wish come true dan manifestasi atas rencana kamu. Oke. Gue juga melihat beberapa di antara kalian ada yang balikan, ada yang rekonsiliasi, atau ketemu dengan seseorang yang udah lama kalian kenal ya, atau bisa juga ketemu dengan teman lama yang akhirnya jadi CLBK atau seperti nostalgia, gitu ya. Well, itu aja yang bisa gue sampaikan buat semua teman-teman Pisces. Semoga reading ini resonate. Jangan lupa like, comment, subscribe ke Demeter Indonesia, dan juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kalian. Terima kasih, salam hangat, bye-bye.